Ini apa nih? Oh, kok kesini? Itu tapi ayah. Nah, jadi nanti harapannya nanti ya buatnya seperti ini. Ini juga modul ajar yang apa? Di internetnya ada nih saudara semuanya, bisa dicek ya. Ini contoh ya, modul ajar, ini identitasnya. Ya, ini identitasnya. Kemudian mengidentifikasi kesiapan peserta didik ya. Pengetahuan awal, minat, latar belakang. Jadi ini adalah tentang vektor ya. Apa nih? Materinya adalah tentang vektor. Ini adalah judulnya tadi ya. Modul ajar bab 1 vektor gitu ya. Ini nanti saya share ya di grup ya. Nah, jadi nanti silakan ya. Ini kalau ini dimensinya ini dimasukin semua ya. Jadi tidak mesti dimasukkan semua ya. Tinggal sekiranya nanti mana yang sekiranya bisa dimunculkan di aktivitas peserta didik gitu ya. Nah, ini adalah CP-nya. Ini diambil dari kurikulum ya. Kemudian keterampilan proses ini juga di kurikulum, lintas disiplin ilmu karena ini tentang vektor ya, ada matematika, ada seni rupa ya. Dari seni itu adalah tampilan vektornya gitu ya. Harus bagus gitu ya. Nah, tujuan pembelajarannya ada 4 di sini ya. Dan semuanya itu dibagi JP-nya. Coba kita lihat kata kuncinya. Ini sudah benar nggak orang nih ya. CP-nya itu adalah mana ini? Vektor mana vektor? Menganalisis di sini ya katanya menganalisis gitu ya. Mana ini vektor menganalisis, harusnya ada di sini vektor ya. Nah, kalau kata kuncinya menganalisis, maka di sini harusnya ada. Nah, ini belum sampai menganalisis ya. Nah, nanti ini jadi tugas ya. Namanya ini juga dikembangkan sama orang ya. Maka di sini tujuan pembelajarannya minimal di akhir itu adalah menganalisis. Kalau dia di sini kan baru menjelaskan ini C2. Melakukan ini berarti sudah mengaplikasikan gitu ya. Ini C3. Menguraikan dapat menguraikan vektor. Ya bisa sih menguraikan ini menganalisis, coba nanti lihat di KKO ya, kata kerja operasional. C4 itu setara dengan apa? Ya, apakah analisis itu setara dengan menguraikan? Ya nanti harusnya ya setara ya. Nah, bisa nanti mungkin analisis itu sudah diganti bahasanya dengan menguraikan, ya, silahkan gitu ya. Menerapkan ini C3 ya. Jadi ya sudah terpenuhi lah ya. Ini ada C4 gitu ya. Silakan. Jadi tidak mesti harus kata menganalisis ya, maksudnya dia berada pada level kognitif yang sama gitu ya. Silakan. Kemudian topiknya adalah tentang vektor. Ya, ini dibuat ya agar lebih menarik gitu ya. Dari arah kompas hingga gaya dorong. Kemudian kerangka pembelajarannya. Nah, ini metodenya apa? Harusnya model ini ya, menggunakan model PJBL ya. Kemudian metodenya diskusi. Ada juga eksplorasi lapangan ya. Kemudian ada wawancara, ada presentasi. Ya, ini adalah metode ya, metode. Kemudian mitranya ini ada lingkungan sekolah, ada lingkungan luar sekolah, ada masyarakat. Kemudian lingkungan belajar ya, ada ruang kelas, ada virtual, ada
budaya belajar. Kemudian pemanfaatan digital, perpustakaan digital, ya diskusi daring, gunakan Gmeet, menggunakan Zoom, ya silakan gitu ya. Aplikasi ya nanti disampaikan. Pokoknya yang menggunakan teknologi ya silakan. Nah, kemudian langkah-langkahnya. Nah, ini ada satu kegiatan pendahuluan ya. Nah, karena di sini ada diferensiasi, ada juga deep learning-nya gitu ya. Silakan. Tapi ini apakah sudah benar menggambarkan diferensiasi? Nah, ini bisa cek dulu gitu ya. Kalau bisa saudara semuanya jangan begini nanti ya penyajiannya untuk langkah-langkah ini ya. Dijadikan dalam bentuk tabel gitu ya. Kolom pertama itu adalah sintaks pembelajarannya, langkah-langkahnya. Kolom kedua itu adalah aktivitas guru. Kolom ketiga itu adalah aktivitas murid. Dan kolom keempat itu adalah alokasi waktunya gitu ya. Dibuat menjadi 4 kolom. Nah, sedangkan ini nanti masuknya itu adalah di aktivitas murid gitu ya. Nah, pada bagian mana prinsip kesadarannya, prinsip bermaknanya, prinsip menggembirakannya itu nanti disisipkan di murid. Kemudian juga jangan lupa Anda harus menggunakan satu code ya, satu high order thinking skills, terserah mau kritis, kreatif gitu ya. Itu nanti juga harus muncul di aktivitas peserta didik gitu ya. Jadi selain deep learning, ada juga indikator berpikir kritis yang harus muncul di situ gitu ya. Ya, karena itu nanti yang akan membedakan modul ajar Anda dengan modul ajar yang dipakai oleh guru-guru di sekolah gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti pilihnya kritis, maka di profil pelajar Pancasilanya berarti nanti menggunakan kritis. Ya, berarti ini benar-benar kritis. Boleh kreatif dibuang aja. Kalau kolaborasi ya karena berkelompok oke. Ada mandiri nggak? Kalau nggak ada coret. Kesehatan ada nggak? Kalau ada ya silakan dipakai, kalau nggak ada dibuang. Gitu ya. Pokoknya ambil yang berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan. Nah, kegiatan inti ya, nanti di kegiatan pendahuluan ini tadi ya ada persepsi, ada motivasi ya, dan persiapan. Ya, nanti tinggal diintegrasikan ya prinsip-prinsip deep learning-nya. Demikian juga dengan kegiatan inti. Ya, kegiatan inti juga nanti di sini ada sintaks ya, sintaks misalnya kalau menggunakan problem based learning berarti diawali dari orientasi masalah, kemudian ada aktivitas guru ngapain, aktivitas siswa ngapain, kemudian alokasi waktunya berapa menit. Nah, seperti itu. Kalau dari sini nanti tinggal dipilah-pilah ini ya, guru menjelaskan ya, peserta didik. Oke. Nah, guru menanyakan, peserta didik. Nanti dibuatkan kolom biar lebih rapi gitu ya. Nah, demikian juga dengan kegiatan penutup. Nah, di sini ada umpan balik, kemudian ada kesimpulan dan ada perencanaan pembelajaran selanjutnya seperti apa ya. Jadi saya kira itu. Ini pertemuan 1. Nah, pertemuan kedua lanjut lagi dengan pola yang sama ya. Sama aja polanya ini ya. Nah, sampai pertemuan keberapa selesainya materi itu gitu ya. Silakan. Kalau ini sampai pertemuan ke-4 ya. Nah, setelah itu nanti ada asesmennya. Ya, asesmennya. Nah, kalau bisa nanti sebelum tahapan pembelajaran itu ada materinya itu. Nah, di sini ya, perpustakaan nanti kalau bisa nanti di-linkkan ke bahan ajar yang dikembangkan di mata kuliah bahan ajar misalnya gitu ya. Silakan. Kemudian asesmennya ya, asesmen pembelajarannya ini ada asesmen awal ya, nanti dibuat ya, dilakukan di awal ya, brainstorming ya, ini untuk mengetahui ya karakteristik atau apa pemahaman awal siswa gitu ya. Nah, silakan dibuat seperti ini, ada observasi, ada wawancara, ada kuesioner, ada tes diagnostik ya, boleh pilih salah satu ya, silakan ya. Kemudian ini ya soal awalnya untuk mengukur pemahaman awal siswa gitu ya. Kemudian asesmen proses ya, formatif. Ya, ini berupa tugas harian, diskusi kelompok, presentasi informasi, ada LKM, LKPD juga boleh di sini ya. Nah, kemudian nanti asesmen akhir. Ya, asesmen akhirnya itu ya soal ya formatif ya. Nah, ini ya boleh nanti ini untuk prosesnya, ini untuk akhir ya. Nanti tes tertulis ya. Nanti untuk semua
mata pelajaran. Semua topik gitu ya, biasanya dilakukan di pertemuan terakhir gitu ya. Kalau yang proses dilakukan di setiap pertemuan ya. Oke. Saya kira itu saudara semuanya, kira-kira seperti inilah nanti modul ajar, tetapi nanti kita akan mengembangkan ya, terutama di langkah-langkah pembelajarannya seperti itu. Ada yang ditanyakan saudara semuanya?